Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang berita bohong yang sempat viral bahwa ada rencana dari PSSI yang akan naturalisasi sebanyak 150 pemain asing untuk membela timnas Indonesia di semua kelompok umur. Pada saat saya membaca berita ini teman-teman, saya sangat terkejut dan juga tentunya kesal karena saya kaget kok PSSI akan naturalisasi pemain-pemain asing untuk dijadikan warga negara Indonesia supaya bisa membela tim nasional Indonesia. Dan sebetulnya saya hampir saja membuat konten untuk menanggapi berita tersebut dan tentunya mengkritik PSSI, tapi seperti yang teman-teman pahami bahwa saya bukan pengamat yang gegabah dan tidak akan langsung serta-merta memberikan kritikan tanpa ada perkembangan berita selanjutnya. Dan bagusnya tidak selang lama kemudian ada klarifikasi atau bantahan dari Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang menyatakan secara tegas bahwa berita yang beredar tersebut adalah berita bohong alias hoax. Dan sebetulnya tidak ada masalah juga sih teman-teman bagi PSSI untuk naturalisasi pemain. Tapi seperti yang kita pahami, yang perlu dinaturalisasi adalah pemain-pemain yang punya darah Indonesia atau yang keturunan Indonesia, bukan pemain asing. Jadi saya bingung juga nih, apakah memang ada media yang salah mengutip pernyataan dari Pak Erick Thohir atau memang ada pihak lain yang mengunggah berita seperti ini untuk memecah belah kita. Karena saya terus terang ketika membaca berita ini saya kaget dan emosi juga sih saya. Karena saya berpikir masa sih Indonesia nggak ada pemain-pemain keturunan atau juga pemain-pemain yang berasal dari kompetisi domestik yang bisa membela timnas Indonesia. Nggak salah tuh, masa sampai mau pakai pemain asing. Tapi ya bagus, sekarang sudah ada klarifikasi. Jadi kita paham bahwa memang berita yang beredar tersebut hanyalah berita yang untuk menciptakan kehebohan aja, tapi memang nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi saya harapkan ke depannya berita-berita semacam ini nggak perlu juga diunggah dan nggak perlu juga disebarluaskan di media sosial, karena banyak juga akun-akun media sosial yang biasa membahas tentang timnas Indonesia mengunggah postingan ini, dan juga saya melihat di kolom komentar ada begitu banyak perdebatan. Jadi yang teman-teman perlu pahami bahwa sebetulnya timnas Indonesia kita di semua kelompok umur itu memang membutuhkan pemain-pemain keturunan Indonesia yang punya darah Indonesia, yang punya niat untuk membela timnas Indonesia. Jadi bukan yang dipaksa untuk membela timnas Indonesia. Dan yang kedua, pemain-pemain yang dipilih adalah pemain-pemain yang berkualitas. Jadi dalam hal ini PSSI dan juga Coach Sintayong memilih pemain-pemain yang berkualitas, bukan memilih sebanyak mungkin pemain. Jadi yang dicari adalah kualitas bukan kuantitas. Dan juga jangan sampai menutup pintu kepada pemain-pemain yang dihasilkan dari liga domestik kita. Karena sebetulnya liga domestik kita juga menghasilkan beberapa pemain yang berkualitas. Tinggal bagaimana mereka bisa bersaing untuk bisa tetap membela timnas Indonesia. Jadi kembali kepada para pemain. Mereka bisa atau tidak bersaing untuk membela timnas Indonesia. Mereka bisa atau tidak punya mental yang kuat. Tapi jangan menutup pintu juga bagi mereka. Karena sebetulnya dari liga domestik kita juga banyak pemain-pemain yang bagus. Hernando Ari, Marcelino Ferdinand, Rahmat Irianto, Dimas Derajat, Ramadan Sananta, Arkan Fikri, banyak. Jadi saya pikir ke depannya ya kita juga harus lebih bijak ya ketika kita membangun narasi di sosial media, karena sangat penting bagi para pemain dari timnas Indonesia saat ini. Mereka harus menyatu dan mereka harus mempersembahkan yang terbaik bagi timnas Indonesia. Justru yang saya riset dan saya coba cari-cari lagi berita-berita yang terkait dengan pemain keturunan atau juga dengan naturalisasi pemain keturunan Indonesia, ternyata ada tuh beritanya. Teman-teman juga bisa searching ya di Google ya, nanti ketik aja PSSI rencana naturalisasi pemain. Nah nanti di sana ada tuh satu berita, saya lupa dari media mana, itu ditulis di sana bahwa sebetulnya yang akan dilakukan oleh PSSI adalah untuk mencari 150 pemain top. Ya, saya ulangi lagi, 150 pemain top di berbagai daerah atau di seluruh pelosok Nusantara yang bisa nanti dipilih untuk membela tim nasional Indonesia mulai dari U14, U16, U19, U23 dan tentunya senior. Jadi ada rencana juga nih sekarang dari PSSI untuk membentuk timnas Indonesia U14. Karena saya ingat ketika Dennis Wise ke Indonesia, dia pernah juga menyarankan kepada Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir yang juga saya baca di beberapa media digital bahwa ada baiknya juga dibentuk timnas Indonesia U14. Nah jadi sebetulnya PSSI ini
ada program untuk pembinaan pemain usia muda yang berjenjang dan mereka harus lakukan itu. Dan memang pemain-pemain keturunan Indonesia tetap dibutuhkan, tapi hanya untuk menambah kekuatan bagi timnas Indonesia. Karena pemain-pemain lainnya yang berasal dari kompetisi domestik kita juga perlu diberikan peluang. Dan mereka harus bersaing. Jadi hadirnya pemain-pemain keturunan Indonesia ini adalah semacam stimulan bagi para pemain yang sekarang ini bermain di liga domestik kita. Supaya mereka bisa menaikkan level permainan mereka. Supaya mereka mentalnya lebih kuat lagi. Supaya mereka punya mental untuk bersaing. Untuk bisa bermain sebagai starter di timnas Indonesia. Dan tentu kita harapkan mereka juga bisa memberikan yang terbaik. Jadi nggak boleh ada pemain yang malas-malesan. Dan juga betapa pentingnya nanti sekolah-sekolah sepak bola di Indonesia juga fokus untuk membentuk fisik yang kuat dari para pemain. Walaupun masih di grassroots level harus seperti itu. Karena yang kita saksikan di Piala Dunia U17 ini, timnas-timnas lain, ya fisik para pemain mereka kuat, stamina para pemain mereka prima, maka itu mereka bisa menjalankan apa yang dinamakan rencana permainan. Kemudian perlu juga pelatih yang bisa fokus untuk bisa memberikan pemahaman secara taktikal kepada para pemain yang membela timnas Indonesia supaya para pemain di atas lapangan itu paham apa yang perlu mereka lakukan. Jadi apa yang sekarang sedang dilakukan PSSI adalah secara paralel untuk memilih pemain-pemain keturunan Indonesia yang menurut saya gak ada salahnya. Mereka punya darah Indonesia dan jika mereka punya kualitas dan jika itu adalah sesuai dengan kebutuhan tim gak masalah. Jadi seperti yang pernah saya jelaskan berkali-kali, ada jejak digitalnya bahwa masuknya pemain-pemain keturunan Indonesia untuk membela timnas Indonesia adalah untuk menambah kekuatan dari timnas Indonesia. Jadi bukan merupakan solusi, apakah itu solusi jangka pendek atau jangka panjang bagi timnas Indonesia. Solusi yang benar adalah untuk terus melakukan pembinaan pemain usia muda agar ada regenerasi yang berjalan secara berkesinambungan. Itu yang paling penting. Tapi pemain-pemain keturunan Indonesia ini dibutuhkan di semua kelompok umur. Kalau perlu, kalau ada di U14 gak apa-apa, diseleksi juga, gak masalah. Jadi mereka juga bisa akan cepat menyatu secara permainan dengan pemain-pemain lainnya. Jadi ini kalau saya ngelihat sekarang, program dari PSSI sedang on the right track, Dan juga yang saya senang baca bahwa memang Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir akan memberikan perhatian khusus ke pembinaan pemain usia muda. Ini yang perlu memang dilakukan. Dan juga harus berjalan secara baik dan bersinergi dengan klub-klub profesional. Jadi nanti klub-klub di Liga 1 atau juga di Liga 2 harus memberikan menit bermain bukan saja kepada para pemain yang di bawah usia 23 tahun, tapi juga kepada para pemain yang di bawah usia 20 tahun. Seperti sekarang kita tahu sudah ada aturannya bahwa minimal harus diberikan waktu 45 menit di Liga 1 ya, kepada pemain-pemain yang berada usianya di bawah 23 tahun. Nah ini kan sudah bagus ya, minimal mereka mendapatkan 45 menit waktu bermain. Karena jika para pemain muda ini tidak diberikan jam terbang, gimana caranya mereka bisa develop? Nah, pemain-pemain seperti Asnawi, Marcelino, Rizky Ridho, Pratama Arhan, mereka bisa develop karena mereka diberikan menit bermain. Kemudian ada Rahmat Irianto juga kan bagus mereka. Ya, Dimas Derajat, he's not bad, Ramadan Sananta, Hoki Caraka sekarang mulai oke lah perlahan-lahan walaupun untuk big match belum dipercaya. Tapi saya yakin jika dia diberikan jam terbang terus dia bisa develop. Dan saya yakin semua pemain yang bermain di Liga 1 juga ingin membela timnas Indonesia. Tapi kan tergantung juga level mereka nih bisa atau enggak bersaing nanti untuk bisa membela timnas Indonesia, bisa atau enggak mereka bermain secara konsisten. Nah, jadi gak gampang juga untuk masuk ke timnas Indonesia. Cuma dari PSSI mereka memang harus selektif bekerja sama dengan pelatih. Ada lagi nih 2 pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi kan, ada Justin Hubner dan juga Ragnar Oratmangun. Nah ini kan bagus kan, ini 2 pemain juga sesuai kebutuhan. Di timnas U23 Justin Hubner untuk di pertahanan dan Ragnar di timnas Indonesia senior untuk bermain di lini depan, di lini serang. Karena kita lihat di pertandingan lawan Irak lalu, gak ada pemain di depan yang bisa memberikan tekanan kepada para pemain Irak. Padahal kita punya banyak stock striker. Apalagi sekarang Dimas Derajat cedera. Ya siapa killer striker? Ramadan Sananta. Tapi Coach Sintayong pernah mengatakan, Ramadan tidak punya kemampuan untuk bermain secara konsisten selama 90 menit. Nah ini kan juga sebuah masalah. Jadi para pemain juga yang bermain di kompetisi Liga 1 harus improve secara fisik dan juga stamina dan juga secara teknik permainan. Supaya nanti ketika bermain di timnas, ketika memang kita ingin timnas kita bersaing di level Asia, ya para pemain harus bermain rapi. Nggak ada ruang juga untuk melakukan kesalahan. Mau nggak mau. Kan kita lihat di pertandingan lawan Irak, sebetulnya pemain seperti Rizky Ridho gak buruk juga, ya kan, secara individu. Cuman memang koordinasinya di pertahanan gak rapi. Ya kan teman-teman, dan sebetulnya Asnawi juga not bad, tapi kita lihat sering clash dengan pemain-pemain lainnya. Nah artinya faktor ketenangan juga menjadi salah satu faktor yang penting bagi para pemain timnas Indonesia.
Nah, saya berharap sih ke depannya PSSI akan terus menyeleksi pemain-pemain keturunan yang punya kualitas dan juga nanti mereka digabungkan dengan pemain-pemain lain yang memang dihasilkan dari kompetisi domestik kita, yang kita tahu ada banyak sekali pemain. Jadi Indonesia tidak akan pernah kekurangan pemain, teman-teman. Cuman bagaimana para pemain tersebut bisa bersaing untuk masuk ke timnas. Jadi jangan sampai ada pemain-pemain titipan, jangan sampai ada pemain-pemain yang karena bermain untuk klub tertentu kemudian dia memang harus membela timnas Indonesia. Gak bisa seperti itu. Dan saya juga berharap Coach Sintayong nanti akan melakukan evaluasi setelah kekalahan lawan Irak dan melihat pemain-pemain mana saja sebetulnya yang akan mampu bermain ketika berhadapan dengan tim-tim kuat di level Asia. Ya, kalau lawan tim-tim ASEAN ya mungkin mereka bisa, tapi lawan tim-tim kuat seperti Irak, Iran, Jepang, dan Korea harus dipilih pemain-pemain tertentu. Jadi nanti permainan di atas lapangan itu ya agak gerasa gerusuk dan juga tidak amburadul yang bisa membuat timnas Indonesia itu kalah telak kan seperti lawan Irak. Nah, memang banyak yang juga menilai itu kan sudah ada banyak pemain keturunan tapi mainnya seperti itu ya. Saya pikir ini hanya masalah chemistry aja sih. Jadi kita tunggu teman-teman nanti langkah berikutnya dari PSSI, dan saya harapkan bahwa PSSI akan segera membuat program berkesinambungan dalam pembinaan pemain usia muda. Ya, dan kita terus support teman-teman PSSI yang sedang berjalan on the right track, mulai berjalan on the right track, dan tentu timnas Indonesia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.